Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Adinda Putri Nopia Tamala selaku moderator dan juga pemateri pertama, dan saya ditemani dengan rekan saya yaitu Sipatul Munawaroh sebagai pemateri kedua dan ada Aldi Setiawiguna sebagai pemateri ketiga. Nah, kami di sini akan melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah struktur aljabar lanjut, yaitu mengenai materi daerah integral. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nanang Warsa selaku dosen pengampu mata kuliah struktur aljabar lanjut yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kami bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami mengenai daerah integral ini. Dan terima kasih atas bimbingannya sehingga presentasi kali ini berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, di sini langsung saja ke sub pembahasan yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini. Yang pertama yaitu daerah integral, yang kedua lapangan atau field, yang ketiga sifat-sifat daerah integral, yang keempat karakteristik daerah integral. Nah, kita masuk ke daerah integral. Kita ke pengertian dari daerah integral. Jadi, daerah integral adalah suatu ring komutatif dengan anggota satuan dan tidak mempunyai pembagi nol. Oke, mungkin di dalam daerah integral ini tadi disinggung tentang pembagi nol. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembagi nol. Oke, kita lihat definisi 4.1. Diberikan R suatu ring dan elemen A. Jadi ada ring R, suatu ring R, dan ada A yang elemen R, dan A-nya tidak sama dengan 0, maka A ini disebut elemen pembagi 0 kiri jika terdapat B tidak sama dengan 0, sehingga A dikali B itu sama dengan elemen 0. A disebut elemen pembagi 0 kanan jika terdapat B elemen R, jika terdapat B yang tidak sama dengan 0, sehingga B dikali A itu sama dengan elemen 0. Yang ketiga, A bukan elemen pembagi 0 jika untuk setiap B yang tidak sama dengan 0, berlaku A dikali B tidak sama dengan elemen 0. Nah, elemen 0 di sini seringkali kita sebut atau seringkali disebut dengan elemen pembagi 0 tak sejati. Nah, untuk lebih memperjelas dari definisi di atas, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan himpunan, ada himpunan M2R, di mana himpunannya itu himpunan matriks 2x2, yaitu A, B, C, D, di mana A, B, C, dan D ini adalah elemen R yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Gitu. Ini adalah suatu ring. Nah, kita lihat apakah matriks atau elemen matriks ini itu memuat pembagi 0 atau tidak. Nah, bisa kita katakan matriks yang bagaimana yang tidak sama dengan 0 sehingga memunculkan matriks lain yang juga tidak sama dengan 0, tetapi perkaliannya itu akan menghasilkan elemen 0 atau sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat. Saya beri contoh. Nah, coba kita lihat di sini. Misalkan saya kasih di sininya matriks yang pertama 2, 0, 0, dan 0. Ini tidak sama dengan elemen 0 ya, karena ini ada 2. Sehingga ada matriks lain yang misalkan saya kasih 0, 0, 3, 0. Nah, ini juga bukan elemen 0 ya, bisa kita lihat. Kemudian jika kita kalikan kedua matriks tersebut, kita kalikan kedua matriksnya seperti perkalian biasa, yaitu 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 dikali 0 ditambah dengan
0 dikali 3 gitu. Seperti perkalian matriks biasa. Nah, menghasilkan matriks 0, yaitu 0, 0, 0, 0 gitu. Jadi kita bisa lihat di sini kan tadi yang 2, 0, 0, 0 ini tidak sama dengan elemen 0 kan. Terus yang ini juga yang kedua 0, 0, 3, 0 juga tidak sama dengan 0, tetapi hasilnya itu menghasilkan elemen 0 gitu. Nah, maka dari itu kita lihat yang 2, 0, 0, 0 itu kita bisa sebut sebagai pembagi 0. Oke, sekarang kita ke teorema selanjutnya, yaitu kita lihat suatu ring tidak memuat elemen pembagi 0 jika dan hanya jika ring tersebut memenuhi sifat kanselasi. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa sifat kanselasi ini berlaku apabila suatu ring tersebut tidak memiliki elemen pembagi 0. Nah, di mana sifat kanselasi di sini kan jika dan hanya jika, maka pembuktiannya dua arah, yaitu jika AB sama dengan CA, maka B sama dengan C, itu kanselasi kiri. Jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C, yaitu kanselasi kanan. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang pembagi 0 dan juga tentang elemen pembagi 0 dan juga tentang kanselasi. Maka di sini kita bisa buat definisi dari daerah integral, yaitu suatu ring komutatif D biasanya dengan elemen satuan. Jadi maksudnya ring yang mempunyai elemen satuan, yaitu yang merupakan inverse dari operasi perkaliannya, yang tidak punya elemen pembagi 0, itu bisa kita sebut sebagai daerah integral, atau kata lainnya integral domain. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama. Misalkan ada himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan bulat Z, himpunan bilangan bulat rasional Q, atau himpunan bilangan real. Nah, di mana ZQR di sini yaitu himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan himpunan bilangan real ini masing-masing merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0 sehingga merupakan daerah integral. Nah, kita ketahui bahwa ketika perkalian A dikali B yang sama dengan 0, berarti salah satunya itu harus ada yang 0. Itu entah A-nya atau yang B-nya gitu. Nah, artinya pembagi 0-nya itu tidak ada. Maka bisa kita simpulkan bahwa Z, Q, dan R ini merupakan daerah integral. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Ada misalkan Z3, Z4, Z5, Z9. Nah, masing-masing merupakan ring komutatif. Nah, kita periksa apakah ini adalah suatu daerah integral atau bukan. Z3, Z4, Z5, Z9 ini apakah suatu daerah integral atau bukan gitu. Kita lihat satu persatu, kita tentukan Z3, Z4, Z5, Z9. Nah, di mana kita ketahui bahwa ring dengan elemen satuan Z3 dan Z5 ini merupakan daerah integral. Sedangkan Z4 dan Z9 ini bukan merupakan daerah integral. Kita ketahui misalkan saja Z5. Di dalam ring Z5 ini terdapat di dalam ring Z5 itu semua elemennya tidak 0 gitu. Jadi tidak ada pembuat nolnya gitu. Tidak ada pembuat 0. Jadi karena daerah integral itu tidak mempunyai elemen pembuat 0, maka Z5 ini termasuk ke dalam daerah integral. Sedangkan Z4 dan Z9-nya juga sedangkan Z4 dan Z9-nya itu bukan merupakan daerah integral.
Nah, selanjutnya kita ke field atau lapangan. Nah, kita lihat definisi 4.2. Hukum kanselasi kiri dan kanan ini berlaku di daerah integral tadi, seperti teorema yang sebelumnya. Ring bilangan bulat Z hanya memiliki 2 unit, yaitu 1 dan negatif 1. Sekarang kita perhatikan ring bilangan rasional Q, bahwa pada ring Q setiap elemen tak nolnya merupakan unit. Nah, jadi dari fenomena tersebut, suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang setiap elemen tak nolnya merupakan unit diklasifikasikan dalam suatu jenis ring tertentu atau bisa disebut dengan lapangan. Atau dengan pengertian lebih mudahnya, kita lihat teorema 4.3.1, kita lihat ring komutatif F, ya, kita ada ring F dengan elemen satuan itu dikatakan lapangan jika setiap elemen tak nolnya merupakan unit. Nah, merupakan unit, yaitu untuk setiap U elemen ring F yang selain elemen 0, selain 0 gitu, terdapat U inverse elemen F sedemikian sehingga U dikali U inverse itu sama dengan U inverse dikali U, ya, sama dengan 1. Nah, tadi disinggung tentang unit pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang pada pembahasan unit, itu misalkan A elemen R, di mana A elemen R dikatakan suatu unit apabila memiliki inverse relatif atau A pangkat negatif 1 atau A inverse-nya itu elemen R sehingga A dikali A inverse-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi kita lihat lagi ke teorema 4.3.1, ring F dengan elemen satuan dikatakan lapangan jika setiap elemen tak nolnya. Jadi elemen tak nolnya itu adalah suatu unit. Jadi yaitu untuk setiap U elemen ring F selain elemen 0 terdapat U inverse elemen F sedemikian sehingga U dikali U inverse sama dengan U inverse dikali U sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sifatul Munawaroh. Kepadanya saya silahkan. Selanjutnya yaitu mengenai teorema 4.3.2. Adapun bunyi dari teorema 4.3.2 yaitu jika R adalah lapangan, maka R merupakan daerah integral. Ini dikutip dari pernyataan Wahyuni, Wijayanti, dan Eksi pada tahun 2013. Adapun bukti dari teorema 4.3.2 diketahui R adalah lapangan. Diambil sebarang A elemen di R dengan A tidak sama dengan 0. Kita akan buktikan A bukan pembagi 0 di R. Diambil sebarang B elemen R sedemikian sehingga A dikali B sama dengan elemen 0 di R. Karena A ini tidak sama dengan elemen 0 di R, maka terdapat A inverse elemen di R sehingga A inverse dikali A itu sama dengan elemen 1 di R. Dengan demikian diperoleh A dikali B sama dengan elemen 0 di R. Nah, ini merupakan ruas kanan dan ruas kiri. Kemudian, kedua ruas kanan dan kiri dikali dengan A inverse, sehingga diperoleh A inverse dikali A dikali B sama dengan A inverse dikali elemen 0 di R, sehingga diperoleh B sama dengan elemen 0 di R. Jadi, A bukan pembagi 0 di R, itu harusnya A. Karena untuk setiap A elemen di R, maka A tidak sama dengan 0. Maka
A bukan pembagi 0 di R. Diperoleh kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa R merupakan daerah integral. Maka teorema 4.3.2 tadi tuh terbukti. Kemudian di sini diberikan R ring komutatif dengan elemen 1, maka R disebut daerah integral jika pada R ini tidak memuat pembagi 0. Selain pernyataan di atas, banyak tulisan atau banyak referensi daerah integral di mana daerah integral ini sering dilambangkan dengan D. Selanjutnya, D merupakan daerah integral jika untuk setiap A, B elemen di D yang memenuhi A dikali B sama dengan 0, berlaku A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Nah, untuk pemahaman teori tersebut, kita lihat contoh. Misal diberikan Z5. Di sini kita akan buktikan apakah Z5 ini merupakan daerah integral atau tidak. Nah, kita sajikan untuk penyelesaian Z5 ini dalam bentuk tabel Cayley, di mana kita sudah mengetahui bahwasannya anggota dari himpunan Z5 ini adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita mengetahui anggota dari himpunan Z5, maka kita sajikan dalam bentuk tabel Cayley. Pada tabel Cayley ini diselesaikan dengan menggunakan operasi perkalian. Pada baris pertama, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 2, 0, 0 dikali 3, 0, 0 dikali 4, 0. Pada baris kedua, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 2, 2, 1 dikali 3, 3, 1 dikali 4, 4. Begitupun sampai selesai pada baris terakhir dan kolom terakhir. 4 dikali 4 sama dengan 16, di mana modulonya 1. Cara penyelesaian operasi perkalian ini dikalikan antara baris dan kolomnya, sehingga diperoleh hasil kali dari anggota himpunan Z5. Kemudian hasil kali dari operasi Z5 ini itu sama dengan 1, di mana pada Z5 elemen tak nolnya ada 4, hasil kalinya itu bernilai 1. Itu terdapat pada baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom keempat, baris keempat, kolom ketiga, dan baris kelima, kolom kelima. Jadi elemen tak nolnya ini ada 4, ada pada anggota 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita cek apakah elemen tak nolnya itu semuanya unit. Kita lihat dari inverse-nya. Apakah semua elemen nolnya ini mempunyai inverse? Yang pertama, inverse dari 1 yaitu 1, inverse dari 2 yaitu 3, inverse dari 3 yaitu 2, dan inverse dari 4 yaitu 4, di mana elemennya ini tidak nol. Semua elemen tak nol mempunyai inverse. Masing-masing inverse memiliki elemen tak nol, di mana elemen tak nolnya ini adalah unit. Nah, jika diperhatikan pada tabel, jelas bahwa tidak terdapat elemen pembagi 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa Z5 merupakan daerah integral. Berbeda lagi dengan apabila ringnya itu Z6, karena pada Z6 ini bukan merupakan daerah integral karena memiliki elemen pembagi 0 yaitu 2 dan 3. Nah, untuk selanjutnya akan diberikan suatu bentuk lain dari ring dengan sifat khususnya. Sebelumnya akan diuraikan beberapa definisi terkait dengan daerah integral. Definisi A.1, di mana A elemen R disebut pembagi 0 kiri jika terdapat elemen 0C dalam R. Sedemikian sehingga A dikali C itu sama dengan 0. Sedangkan pernyataan atau analog di atas
A elemen R disebut pembagi nol kanan jika terdapat elemen tak nol di dalam R, sedemikian sehingga B dikali A itu sama dengan 0. Jika ada B elemen R ini, di mana B-nya sama dengan 0, sedemikian sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 0. Maka A disebut pembagi 0 atau divisor of zero. Dalam setiap ring, elemen netral terhadap penjumlahan, yaitu 0, merupakan pembagi 0 karena elemen 0 di A sama dengan A elemen 0 sama dengan 0, dengan A-nya ini tidak sama dengan 0. Apabila R mempunyai elemen satuan E, maka E bukan pembagi 0 karena untuk setiap B elemen R, E dikali B sama dengan B dikali E sama dengan B. Jadi E ini bukan merupakan pembagi 0. Selanjutnya di sini ada definisi 4 mengenai tentang daerah integral. Suatu daerah integral D adalah suatu gelanggang komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0. Jadi intinya daerah integral ini elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0. Kemudian selanjutnya akan diberikan pula definisi serta sifat polinomial gelanggang. Kalian bisa lihat untuk definisinya pada makalah di mana sigma I sama dengan 1 juta hingga AI dikali XI ini sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A1 kali X kuadrat ditambah sampai AN dikali X pangkat N. Dengan AI sama dengan 0. Untuk semua kecuali sebanyak berhingga bilangan I. Bilangan AI merupakan koefisien dari Fx. Kemudian jika Fx itu sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A1 dikali X kuadrat ditambah sampai AN dikali XN ini mempunyai AI sama dengan 0 untuk I lebih besar dari N, maka Fx dapat dinotasikan sebagai A0 ditambah A1 kali X ditambah A1 kali X kuadrat ditambah AN dikali X pangkat N. Kemudian jumlah dan perkalian polinomial dengan koefisien di dalam suatu gelanggang R didefinisikan sebagai berikut. Jika Fx itu sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A1 dikali X kuadrat ditambah AN dikali XN atau Gx itu sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B1 dikali X kuadrat ditambah sampai Bn dikali Xn, maka jumlah polinomial fungsi Fx dan Gx-nya ini adalah Fx ditambah Gx sama dengan C0 ditambah C1 dikali X ditambah C1 dikali X kuadrat ditambah sampai Cn dikali X pangkat N, di mana si Cn-nya ini sama dengan An plus Bn, dan untuk perkalian polinomialnya juga sama. Kemudian, suatu polinomial didefinisikan sebagai suatu jumlahan biasa tak berhingga. Adapun hasil dari definisi tersebut yaitu bahwa sigma I sama dengan 0 ke N, AI dikali B N min I ini tidak harus sama dengan sigma I sama dengan 0 N BI dikali AN min I jika R tidak komutatif. Berdasarkan definisi jumlahan dan perkalian tersebut, maka diperoleh teorema yang akan dibahas sebagai berikut. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 2. Sebelumnya, kita telah sama-sama membahas mengenai definisi serta sifat polinomial gelanggang. Dan juga kita telah mengetahui bahwa dari definisi 4, suatu daerah integral D adalah suatu gelanggang komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0. Berikutnya, yaitu teorema 2. Himpunan Rx dari semua polinomial dalam suatu indeterminasi X. Indeterminasi X itu merupakan persamaan tak tentu dengan koefisien-koefisien di dalam suatu gelanggang R adalah suatu gelanggang atas
jumlahan dan perkalian polinomial. Jika R komutatif, maka demikian pula Rx. Dan jika R mempunyai elemen satuan 1, maka 1 juga merupakan elemen satuan untuk Rx. Berikutnya, kita akan sama-sama membahas mengenai sifat-sifat daerah integral. Suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner pada himpunan R dengan operasi biner penjumlahan dan juga perkalian dapat dikatakan suatu daerah integral bila yang pertama tertutup terhadap penjumlahan dan juga perkalian. Yang kedua yaitu komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga yaitu asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang keempat yaitu tidak punya pembagi nol. Dan yang kelima mempunyai unsur identitas pada penjumlahan dan perkalian. Yang berikutnya mempunyai inverse atau balikan pada penjumlahan. Dan yang terakhir yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berikutnya yaitu ada karakteristik dari daerah integral. Ada sebuah teorema yang menyatakan bahwa jika D suatu daerah integral, maka karakteristik D adalah 0 atau suatu bilangan prima. Bukti, kita anggap bahwa karakteristik D adalah N, di mana diberikan E adalah suatu unsur pada D. Kita harus punya nilai terhadap nilai N itu, yaitu N lebih dari 1. Akan dibuktikan bahwa N ini merupakan bilangan prima. Berdasarkan kontradiksi N tidak prima, yang mana N sama dengan R dikali S dengan R lebih dari 1 dan R kurang dari N dan 1. Kemudian di mana S kurang dari N. Lalu N dikali E ini akan sama dengan 0. Karena sebelumnya kita tahu bahwa N itu adalah R dikali S, maka kita dapat merubah persamaannya menjadi R dikali S dikalikan dengan E, yaitu sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan sifat distributif yang mana R dikali dengan E, kemudian S dikali dengan E. Sehingga persamaannya menjadi RE dan juga SE. RE dan SE ini adalah pembagi 0 pada D. Jadi, dalam hal ini N haruslah prima. Berikutnya, kita akan sama-sama membahas beberapa contoh dari karakteristik daerah integral ini. Yang pertama, ring bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan daerah integral yang mana unit-unitnya hanya 1 dan negatif 1. Kemudian yang kedua, satu himpunan D dengan anggota ataupun dengan persamaan X ditambah Y akar 17 per di mana X dan Y ini merupakan bilangan-bilangan bulat, merupakan daerah integral. Unit-unit D adalah 1, negatif 1, 4 ditambah akar 17, dan juga negatif 4 ditambah akar 17. Kemudian yang berikutnya yaitu Z ataupun himpunan Z dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian adalah daerah integral. Unit-unitnya 1 dan negatif 1. Kawan-kawan dari A elemen Z adalah A dan negatif A. Pembagi-pembagi 12 adalah 2, 3, 4, dan 6. Kita tahu bahwa Z ini merupakan bilangan bulat, sehingga untuk contoh yang angka 12 ini, maka pembagi-pembaginya pun yang mana merupakan bilangan bulat. Dan yang terakhir yaitu Q atau himpunan Q dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian adalah daerah integral. Elemen 12 tidak mempunyai pembagi,
sebab setiap bilangan rasional kecuali 0 adalah unit. Kemudian ternyata ada satu contoh lagi, yaitu jika D suatu integral domain dengan sifat untuk setiap X elemen D berlaku X kuadrat sama dengan X, maka banyaknya unsur di D adalah, penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk setiap X elemen D berlaku X kuadrat sama dengan X. Kita operasikan dengan menjumlahkan kedua ruas dengan negatif X, sehingga X kuadrat dikurangi X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X dikali dengan X dikurangi 1 sama dengan 0. Karena D daerah integral, maka menurut definisinya tidak akan ada X sedemikian sehingga berlaku X dikali Y sama dengan 0. Untuk Y-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi unsur D hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami, yaitu daerah integral adalah ring komutatif dengan anggota satuan dan tidak mempunyai pembagi 0. Sedangkan field atau lapangan adalah ring komutatif dengan anggota satuan dan setiap anggota yang tidak 0 mempunyai inverse. Kemudian, suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang setiap elemen tak nolnya merupakan unit diklasifikasikan dalam suatu jenis ring tertentu atau lapangan. Suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian, dikatakan suatu daerah integral bila yang pertama yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian, dan yang kedua yaitu komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Sekian presentasi dan penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.